Berkisah tentang seorang pemuda jomblo sejati yang tiba-tiba bereinkarnasi ke tubuh seorang bayi anak kaisar yang diberi nama Noah Ararat. Noah dipastikan akan menyandang gelar pangeran kekaisaran ke-13. Gelar itu hanya diberikan kepada putra dari seorang kaisar, bangsawan di antara para bangsawan. Pokoknya Noah adalah anak yang beruntung yang tiba-tiba jadi pangeran, terlahir dengan batas level yang tidak terbatas dan sebuah cheat yang memungkinkannya menambah kemampuan orang lain yang menjadi pengikutnya. Ya, inilah dia Kijoku Tensei Megumareta Umarekara Saikyo no Chikara wa Ero yang rilis di tahun 2026. 覚醒されたというのですか。素晴らしい。 Waktu pun terus berlalu. Tidak terasa sudah 6 tahun Noah hidup dan tumbuh di Kekaisaran Meres, yang merupakan sebuah negeri para prajurit yang terletak di pegunungan terjal dan ibu kotanya terletak di dataran terbuka. Saat ini Kekaisaran Meres sedang menikmati zaman keemasannya, di mana kekayaan melahirkan kekayaan, budaya yang kaya dan gemilang kini bermekaran di negeri itu. Kaisar di sana adalah ayah dari lebih 10 putra yang dikenal sebagai pangeran kekaisaran, yang dihormati dan dicintai oleh rakyatnya sebagai kaum bangsawan paling termasyur. Dan 6 tahun setelah reinkarnasinya, beginilah tampilan statistik Noah yang dilihat oleh dirinya sendiri. Dan seperti inilah tampilan statistik Noah bagi orang lain. Statusnya yang pertama itu adalah tambahan yang dibuat oleh para bawahannya. Huruf S yang ditambahkan pada sihir air berasal dari Almeria, sebuah tanah yang dianugerahkan kepada Noah saat dia terlahir. Dan yang lainnya berasal dari bawahannya. Dengan kata lain, Noah bisa menjadi lebih kuat dengan mendapatkan lebih banyak bawahan. Dan hal yang paling penting, levelnya itu bisa dinaikkan tanpa batas. Di usianya yang baru 6 tahun, kebanyakan bocil lain sibuk dengan main FF. Tapi Noah nampak begitu tenang dan berwibawa. Meski begitu, kemampuan Noah masih sangat terbatas karena usianya yang masih bocil. Di sana, Noah diberitahu oleh pelayannya yang cantik dan ahli sopan santun bernama Evelyn bahwa putra mahkota dan pangeran datang berkunjung untuk menemui Noah. Noah pun tidak bisa berlama-lama lagi untuk menemui mereka berdua. Dengan penuh hormat, Noah menyambut kedua kakaknya tersebut. Kakaknya itu bernama Albert, sang putra mahkota pangeran kedua berusia 29 tahun. Dan kakaknya yang satunya lagi bernama Henry, pangeran keempat yang berusia 21 tahun. Lebih tua 1 tahun dari saya. Alah bohong lu bang, bohong bang. Nah, maksud kedatangan mereka berdua ke sana adalah untuk memberi hadiah kepada Noah yang digadang-gadang akan menjadi kanselir yang hebat suatu hari nanti. Dan tampaklah hadiah tersebut berupa peti yang entah isinya apa, yang pasti membuat si Agus yang membawanya sangat menderita. Ya, ternyata peti hadiah itu berisi pedang sihir air yang bernama Leviathan, sebuah pedang sihir air terkuat di kekaisaran yang sudah menewaskan sekitar 120 orang yang mencoba untuk menguasainya. Noah di sana bisa merasakan aura kematian dari pedang tersebut. Namun karena pedang sihir itu pemberian Albert sang putra mahkota, Noah pun tidak berani untuk menolaknya. Tampaklah Noah sangat kesulitan untuk mengangkat pedang tersebut yang hampir saja menjatuhkannya. Jika Noah bukan orang yang ditakdirkan untuk memegangnya, maka Noah akan dibunuh oleh kutukan pedang itu saat mengangkatnya. Albert mengungkapkan keyakinannya kepada Noah yang dianggap sebagai seorang dengan afinitas air di level SS bisa menggunakan pedang tersebut. Padahal yang Albert harapkan bukan itu. Intinya ada niat terselubung dari Albert yang memberikan pedang sihir itu kepada Noah. 邪魔したな。貴重な代物でしょう。優秀だからこそ。 Waktu pun terus berlalu. Di suatu malam, Joy, salah satu pelayan setia Noah, terlihat murung dan bingung seperti sedang memikirkan sesuatu. Noah sebagai majikan memintanya untuk jujur. Dan ternyata Joy ingin meminta cuti kepada Noah, tapi berat untuk mengungkapkannya. Alasan cutinya itu adalah karena baru-baru ini terjadi banjir di kampung halamannya.
Ladang tempatnya dibesarkan telah hanyut dan ibunya saat ini sedang menganggur. Mungkin bisa dibilang mereka telah kehilangan mata pencaharian. Dan Joey berencana akan bekerja di distrik lampu merah. Joey yang masih segar dan semok berencana akan menjadi kupu-kupu malam demi menghidupi keluarganya. Namun Noah dengan tegas tidak mengizinkannya, dan Noah akan memberikan pekerjaan pada ibunya Joey di Wasto sebagai penjaga gerbang. Bahkan akan membayarnya lebih dari UMR kabupaten. Noah juga mengizinkan Joey dan ibunya tinggal di sebuah rumah yang kebetulan sudah kosong, tidak ada yang mengontrak. Joey pun langsung menangis terharu atas kebaikan Noah tersebut. Arigatou gozaimasu. Bukan cuma itu, Noah juga menyuruh Dylan untuk membeli semua tanah di kampung halaman Joey dengan alasan untuk antisipasi karena akan ada penjahat yang mencoba memanfaatkan masyarakat yang terkena bencana. Namun Dylan bingung dari mana duitnya untuk membeli tanah satu kampung, karena menurut perkiraan dana yang harus dikeluarkan sebesar 700.000 rean. Sedangkan anggaran yang dimiliki Noah sekitar 500.000 rean. Jadi masih kurang 200.000 rean untuk merealisasikannya. Lantas Noah menyuruh Dylan untuk menjual tanah warisannya demi menutupi kekurangan dana tersebut. Dylan sempat tidak setuju karena menjual tanah warisan tanpa izin kaisar adalah kejahatan terhadap keluarga kekaisaran. Namun Noah tidak peduli dan akan menghadapi konsekuensinya. Ya, Noah berpikir bahwa sebagai kaum bangsawan memiliki kewajiban menolong rakyatnya. Terkadang kaum bangsawan itu harus mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan rakyat. Dan Noah adalah sosok bangsawan yang patut ditiru oleh bangsawan yang ada di negeri tetangga. Arigatou gozaimasu. Keesokan harinya, Noah langsung mengirim bantuan ke kampung halaman Joey yang bernama Desa Doso. Tidak lama dari itu, datanglah Henry yang hanya ingin memastikan keadaan Noah setelah menerima pedang Leviathan. Yang katanya pedang itu hanya patuh pada orang yang diakui sebagai tuannya. Henry mengingatkan Noah untuk membawa pedangnya, tapi jangan digunakan, karena jika digunakan Noah akan mati. Sepertinya Henry di sana memiliki hati yang baik pada Noah. Ishi. Shinu zo. Singkat cerita, Noah sudah berada di Doso. Dia melihat suasana yang menyedihkan di sana. Semua rumah hancur rata dengan tanah akibat diterjang oleh banjir. Noah menyuruh Dylan untuk pergi ke kantor pemerintahan untuk mengurus sertifikat tanah warga yang pasti sudah hanyut terbawa banjir. Lalu Noah meminta Joey mengantarnya belusukan untuk mengetahui kondisi di sana dengan menyembunyikan pakaiannya agar tidak terlalu mencolok. Noah dan Joey merasa sangat lega melihat bantuan makanan dari kekaisaran sudah dibagikan. Namun di sana Noah menemukan kejanggalan di mana makanan yang diberikan terasa hambar dan sudah basi. Pokoknya tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Tapi mirisnya semua penduduk tampak tetap antusias menerima makanan tersebut daripada harus mati kelaparan. Tidak lama dari itu muncul Garil, seorang pejabat pemerintah setempat. Mungkin bisa dibilang dia itu sekelas kades. Noah pun langsung menegurnya karena curiga Garil lah yang telah mengkorupsi dana bantuan dari kekaisaran. Nah, karena menganggap Noah hanya bocah ingusan, Garil pun mengakuinya. Garil menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu adalah hal yang wajar. Mengambil imbalan dari dana bansos atau korupsi itu sangatlah wajar karena ada biaya operasional yang harus dibayar. Sontak saja Noah merasa muak karena dianggap bocah lehoan yang tak tahu apa-apa. Noah mengutuk perbuatan tercela Garil yang memperkaya diri dari bansos untuk korban bencana yang merupakan kejahatan yang teramat keji. Tapi seblek Garil malah balik terhina oleh Noah atas semua perkataannya. Garil menyebut menghinanya itu sama saja dengan menghina Tuan Rowan, penguasa negeri ini. Nah, ketika melihat Garil yang akan menebasnya, tiba-tiba Noah teringat pedang sihir airnya. Dan tiba-tiba saja pedang tersebut nampak seperti mengamuk dan langsung keluar dari sarangnya. Noah berasumsi pedangnya itu marah karena menyamakan dirinya dengan si sampah Garil. Noah menegaskan bahwa dirinya saat ini memang lebih lemah dari Leviathan. Jika memang Leviathan terlahir sebagai pedang yang kuat, maka tunjukkanlah kekuatanmu untuk membela kaum-kaum yang lemah dan... Hizoku no, ore no tokken da. Ore ni shitagae!
Ya, sontak saja para pasukan Garil pun tidak terima dengan kematian Garil yang dihukum oleh Noah. Mereka serentak untuk menyerang Noah yang sendirian. Namun Noah menggunakan kekuatan Leviathan untuk membuat lubang yang sangat besar di tanah. Sehingga apa yang terjadi? Ya, jelas saja semua orang dibuat bergidik ngeri dengan kekuatan dari seorang bocah ingusan. Tidak lama dari itu, muncul Rowan yang diberitahu oleh si Acuy bahwa Garil telah dibunuh oleh Noah. Di sana, Rowan adalah kapten kesatria penguasa Doso yang diperintah untuk menjaga desa di bawah kekuasaan Pangeran Henry. Lalu ketika melihat Noah, sontak Rowan langsung tunduk memberi hormat. Rowan pun langsung menyuruh semua orang di sana untuk memberi hormat kepada Noah yang merupakan seorang pangeran. Ya, mereka tampak sangat terkejut karena baru menyadari bahwa yang dari tadi di hadapan mereka itu adalah Noah sang pangeran ke-13. Lantas Noah menyuruh Rowan untuk menghukum antek-antek Garil yang membantunya korupsi dana bansos. Dan di sana Noah akan memulai ulang distribusi makanan yang lebih banyak dan layak untuk dimakan. Dengan sepenuh hati, Rowan pun akan membantu Noah walaupun harus mengorbankan nyawanya. Ya, semua penduduk di sana tampak sangat senang karena akhirnya bisa makan dengan layak dan memuji Noah yang luar biasa. Noah-sama. Setelah kejadian tersebut, tampaklah Albert begitu kecewa karena mendapatkan laporan bahwa Noah bisa mengendalikan Leviathan. Namun, Albert sepertinya sudah merencanakan hal lain. Sementara itu, Noah memenuhi panggilan dari ayahnya. Noah sempat terkejut saat sang ayah membahas tanah warisan yang dijual oleh Noah. Dan Noah siap menerima hukuman. Namun apa yang terjadi? Sang ayah malah mengucapkan rasa terima kasihnya pada Noah karena telah melakukan hal yang luar biasa demi rakyat. Dan sang ayah tidak menyangka Noah bisa tahu akan ada mafia tanah yang mengincar korban banjir. Kaisar di sana juga tahu bahwa Noah telah menguasai pedang airnya ketika di Doso. Lantas sang ayah meminta pengawalnya untuk melihat status Noah yang sekarang. Sontak saja Kaisar sangat terkejut karena status sihir air Noah yang sekarang esnya jadi 3 yang memiliki arti sangat sakti sekali. Lantas sang ayah yang merupakan Kaisar meminta Noah untuk membantu kekaisaran dengan bakatnya tersebut. Waktu pun terus berlalu. Untuk membantu Kaisar, Noah mulai belusukan di ibu kota Meres yang merupakan pusat pemerintahan negara tersebut. Menjadi jantung kebudayaan serta pusat keuangan hingga orang-orang mulai menjulukinya kota paling makmur sedunia. Kenapa bisa semakmur itu? Mungkin karena pemerintahannya yang jujur dan bersih dari korupsi. Ya, Noah saat ini ada di Jalan Raide untuk melihat pertunjukan penyanyi populer di sana. Noah berada di sana bersama Joey karena Joey diberi pekerjaan tambahan oleh Noah sebagai asisten pribadinya. Melihat si Ciwi biduan sedang membawakan lagu yang indah membuat Noah langsung suka. Penyanyi Ciwi itu bernama Alice. Noah menilai suara Alice itu memang merdu akan tetapi tekniknya masih perlu diasah. Noah sih nggak tahu sih kalau Mas Anang. Bang, Anang yang mana bang? Nggak ada. Nah, saat sedang asik bernyanyi di atas panggung, tiba-tiba saja Alice digeruduk oleh petugas Bang Emok. Itu karena orang tua Alice punya hutang sama Bang Emok akibat tidak mau kerja dan berharap pada Judai Slit. Ya, di sana Alice diancam dan dipermalukan, bahkan disuruh untuk jual anunya jika ingin cepat melunasi hutang ayahnya. Sontak Noah langsung menegur mereka yang sangat polontong. Noah menyebutkan hukum kekaisaran nomor 67 pasal 2, di mana seorang anak dilarang menanggung hutang orang tua mereka, dan menyuruh bocil untuk melunasi hutang orang tua adalah tindakan kriminal. Tuh kan emang bener ya, yang botak-botak tuh pasti jahat di anime apapun. Tapi bang, gak semua botak bang. Iya, terserah lu. Nah, Agus botak yang tidak terima ingin menghajar Noah. Namun tiba-tiba ya, Noah mengeluarkan pedangnya dan memberi sedikit peringatan yang membuat mereka lari terbirit-birit. Lantas Noah memberi kartu namanya kepada si pemilik panggung hiburan untuk diberikan kepada para Bang Emok yang kabur agar menghadap kepadanya. Noah juga akan menggaji Alice 25 rean per bulan agar Alice fokus menyanyi untuk mengembangkan bakatnya.
Noah berjanji akan menambahkannya jika kemampuan Alice meningkat, minimal bisa masuk akademik dangdut sampai semifinal. ありがとうございます。続きを聞かせてくれ。 Setelah Noah sampai di sana, tampaklah si Agus Botak dan petugas Bang Emok lain berada di gerbang istana sambil bersimpuh untuk meminta maaf kepada Noah. Namun Noah menyuruh asistennya untuk mengusir mereka. Tidak lama dari itu, muncullah Henry, pangeran keempat yang memuji tindakan Noah karena menemui orang-orang seperti mereka itu akan merendahkan martabat kerajaan. Lantas Noah menceritakan alasan kenapa si Agus Botak dan teman-temannya ada di sana, yaitu mereka merasa bersalah setelah tahu siapa Noah saat menyelamatkan Alice. Henry langsung penasaran dengan suara biduan Alice, tapi Noah tidak akan membiarkan Alice direbut oleh Henry. Ya, Henry merasa kagum dengan semua tindakan Noah di umurnya yang masih bocil. Karena Frank dan Gary yang sebaya dengan Noah saja tidak punya pikiran dewasa seperti Noah. Nah, perlu kalian ketahui, Gary adalah adik satu ibu dan bapak dengan Henry. Sementara Noah hanya adik satu bapak saja dengan Henry. Jadi Henry dan Gary jelas ikatannya lebih dekat daripada dengan Noah. Jadi bang, si kaisar itu punya berapa istri bang? Mungkin ratusan. Gak tahu ah. Nah, Henry yang penasaran menanyakan keberadaan pedang Leviathan yang besar karena mungkin Noah tidak bisa membawanya kemana-mana. Namun sontak saja Henry langsung terkejut karena ternyata Noah sudah bisa mengendalikan Leviathan yang bisa berubah berukuran kecil dan disimpan di balik lengan bajunya. Noah mengaku pedang sihir itu sendirilah yang mengajari Noah. Sontak Henry pun kembali terkejut karena selama 2 abad pedang itu disimpan di kekaisaran, tidak pernah ada info bisa melakukan hal semacam itu. Waktu pun terus berlalu. Meski sudah malam hari, ternyata si Agus Botak dan teman-temannya masih bertahan di gerbang istana. Tapi si Agus Botak yang kesal menunggu terus malah mengamuk di hadapan Noah. Namun tiba-tiba Agus Botak langsung terdiam hanya dengan pelototan dari Noah. Dan ternyata hal itu hanya baru sedikit saja dari kekuatan pedang yang dimiliki Noah. Setelah itu, Noah pergi ke pesta undangan Raidok untuk menemui beberapa bangsawan dan para pedagang. Di sana, Noah mendapatkan sambutan yang meriah, tapi ada satu orang yang tidak percaya bahwa Noah membawa pedang Leviathan yang asli. Si Eblek itu mengatakan bahwa pedang yang dibawa Noah itu hanya pedang replika mainan saja. Sontak Leviathan pun marah karena majikannya telah diejek seperti itu, sehingga apa yang terjadi? Ya, hampir saja orang-orang di sana bisa mati terkena amukan Leviathan jika Noah tidak menenangkannya. Akhirnya semua orang percaya bahwa pedang Leviathan yang dibawa oleh Noah itu adalah yang asli. Sementara si Eblek masih tampak gemetar ketakutan dengan nasib kedepannya. Di akhir acara pesta, para tamu mengantri mengenalkan diri masing-masing kepada Noah. Yang paling menarik di sana adalah perkenalan Byron Allen, seorang kepala perusahaan PT Allen. Beliau membawa putrinya yang bernama Cindy Allen. Di sana Noah menebak bahwa Cindy itu adalah putri angkat Allen. Pembawaan Allen dinilai Noah menunjukkan bahwa Allen terlahir dari kalangan atas, sementara Cindy tidak menunjukkan bahwa dirinya dari kalangan atas. Menurut Noah, Cindy adalah seorang budak yang diangkat anak oleh Allen. Karena saat gugup, Cindy menatap Noah dengan penuh tanya. Tatapan Cindy itu adalah tatapan khas mantan budak. Ya, Allen pun mengakuinya bahwa dulu dia membeli Cindy untuk dijadikan budak, tapi karena Cindy pintar, dia mengangkatnya menjadi anak. Selain itu, ada alasan lain Noah bisa tahu Cindy bukan anak kandung Allen, di mana Cindy selalu waspada dan melindungi Allen saat Noah mengancamnya dengan pedang. Ya, Raidok merasa semakin kagum kepada Noah karena kepintarannya dan kepekaannya. なら普通は守ってもらう側だ。 殿下に感服し Keesokan harinya, Noah kembali belusukan untuk memantau kegiatan masyarakat di sekitar ibu kota. Kebetulan di sana Noah bertemu dengan Oscar, pangeran ke-8. Di sana Oscar merasa sangat kagum dengan kesederhanaan Noah yang sebagai pangeran malah jalan-jalan tidak memakai kereta. Lantas Oscar mengajak Noah untuk berburu harta karun di Jalan Cobak, sebuah jalan di mana banyak toko barang antik. Bukan hanya barang asli, barang antik palsu pun banyak ditemui di sana.
Jadi sebagai bangsawan, memiliki kemampuan menemukan harta karun asli itu adalah wajib. Namun di sana Oscar tidak menemukan satupun barang yang bagus. Tapi Noah mendapatkan sebuah buku sihir yang menurutnya antik. Sontak saja Oscar kaget karena dia tahu bahwa buku sihir itu adalah buku Grimoire Andreas, seorang penyihir legendaris. Bisa dibilang buku tersebut adalah harta karun sejati. Ya, sebenarnya Noah tidak tahu buku itu adalah harta karun. Tapi saat menyentuhnya, statistik angin Noah itu jadi bertambah. Dan Noah membelinya karena penasaran dengan isi buku tersebut. Lantas Noah langsung mengetesnya dengan kekuatan pedang sihir. Lalu tiba-tiba... Ya, ternyata buku sihir itu adalah buku terlarang yang berisi jiwa penyihir. Dan roh yang keluar itu adalah roh pendendam penyihir agung pengendali angin. Sontak Oscar meminta Noah untuk berlindung. Namun Noah malah mengayunkan pedangnya hingga menciptakan air yang menjulang tinggi ke langit. Hingga roh tersebut langsung musnah dalam sekejap. Di sana Oscar kaget karena bukan hanya kuat, Noah juga sangat hati-hati hingga tidak terjadi sedikit pun kerusakan di sana. Tidak lama berselang, seorang pemilik toko barang antik menghampiri Noah. Dia ingin Noah melihat barang antiknya. Tanpa keberatan, Noah dan Oscar pun langsung berkunjung ke tokonya. Si pemilik toko yang bernama Basri memperlihatkan barang antiknya yang berupa batu ali. Basri penasaran apakah di batu ali tersebut ada khodamnya apa tidak. Karena konon katanya batu ali itu akan menunjukkan wujud aslinya jika bertemu dengan pemilik sejatinya. Basri mengaku sudah memperlihatkan batu ali itu kepada banyak orang, tapi batu ali itu tidak pernah bereaksi. Basri sempat berpikir itu hanya barang rongsokan sehingga dia berulang kali membuangnya. Tapi setiap kali dibuang, batu ali itu selalu kembali seperti sepatu Binyamin. Jadi Basri yakin batu ali itu adalah barang istimewa, bisa jadi peninggalan Jaka Sembung atau pendekar lainnya. Bang, perasaan yang itu nggak ada di animenya, Bang. Pokoknya mah intinya sama. Nah, di sana Oscar menyarankan Noah untuk memakainya. Siapa tahu batu ali itu berjodoh dengan Noah. Dan benar saja ketika Noah memakainya, batu ali itu langsung bereaksi, bahkan bisa berbicara dan... Yoroika. Ya, ternyata wujud asli dari batu ali itu adalah baju Jirah. Namun anehnya tidak menambah statistik Noah. Berbeda dengan buku Grimoire atau pedang Leviathan yang menambah statistik Noah. Nah, karena dirasa akan sangat berguna, Noah pun membelinya. Tapi karena Noah belum bawa uang cash, akhirnya Oscar yang membayarnya, hitung-hitung sebagai hadiah untuk Noah. Setelah itu, Noah yang turun dari kereta milik Oscar dijemput oleh Joey. Tapi tiba-tiba si Agus Potak yang dendam ingin menyerang Noah. Namun serangannya itu ditangkis oleh perisai yang keluar dari batu ali. Alhasil si Agus langsung diringkus oleh ladusing setempat. Di sana Noah menjelaskan bahwa dia telah menghubungkan batu ali itu dengan Leviathan sehingga bisa merespon niat jahat dan akan melakukan pertahanan otomatis. Setelah itu Noah kembali ke tempat pertunjukan Alisei sang biduan. Tapi para om-om yang abok rehe malah naik ke panggung meminta Alisei untuk melayani mereka. Sontak Noah langsung menghentikan tindakan mereka dan memberikan pelajaran kepada mereka. Noah mengingatkan kepada pemilik tempat itu agar melarang masuk orang-orang yang suka membuat onar. Tapi si pemilik tempat tidak bisa melakukannya karena penghasilannya memang dari orang-orang seperti itu. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi kembali, akhirnya Noah membeli tempat tersebut dengan harga yang mahal. Anjay, orang kaya bos. Jelas saja Alisei merasa tidak enak karena berkali-kali diselamatkan oleh Noah. Tapi Noah tidak mempermasalahkannya. Yang penting Alisei tetap bernyanyi. Dan suatu saat akan memperdengarkan nyanyian Alisei itu kepada Kaisar. Noah mengatakan bahwa matanya tidak akan pernah salah, di mana Alisei adalah harta karun sejati yang akan menjadi sang biduan fenomenal. それではもう一曲。 Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Noah kedatangan tamu Ded Marley yang merupakan gubernur kota Holjoy. Marley adalah pejabat baru dari wilayah yang dipimpin oleh Noah karena keluarga kerajaan punya tradisi memberikan wilayah pada pangeran.
agar mereka bisa belajar tentang urusan pemerintahan. Karena itu pangeran yang memimpin dipuja seperti seorang raja. Marley bisa menjadi gubernur lantaran ditunjuk langsung oleh Noah. Marley ditugaskan kaisar untuk menangani banjir di Holljoy, tapi tidak berjalan lancar. Wilayah Holljoy adalah penghasil gandum yang subur, tapi keberadaannya tepat di tikungan sungai besar. Jadi tidak heran jika wilayah itu sering terkena banjir bandang karena luapan air sungai. Alasan Marley ditugaskan menangani banjir karena Marley lahir di Almeria, wilayah Klan Air. Marley diharapkan bisa menstabilkannya, tapi kenyataannya tidak begitu. Lantas Marley menjelaskan bahwa masalahnya itu tidak ada dana yang masuk, jadi dia sangat kesulitan untuk menangani korban banjir. Yang padahal kaisar sudah menggelontorkan dana untuk penanganan banjir tersebut. Dan ternyata dana itu ditahan oleh Kemenke alias Kementerian Keuangan Dalam Negeri dengan alasan yang tidak jelas. Singkat cerita, Noah pun mendatangi Maperik yang merupakan Kemenke. Noah bermaksud ingin mencari tahu di mana keberadaan dana penanggulangan bencana itu nyangkut. Maperik beralasan bahwa kaisar membebaskan uang pajak wilayah Holljoy selama setahun penuh. Seharusnya uang pajak yang tersimpan oleh masyarakat bisa dipakai untuk penanggulangan banjir. Jadi Kemenke tidak usah mengucurkan dana. Noah bertanya apakah Maperik menganggap Noah bodoh hanya karena Noah seorang bocah. Sontak Noah menegaskan bahwa hal itu hanyalah akal-akalan Maperik saja, di mana Maperik sengaja menghapus pajak karena dia tahu masyarakat yang terkena banjir tidak mungkin bisa bayar pajak. Dan alasan penghapusan pajak itu adalah alasan yang konyol. Seharusnya sebagai pemerintah mereka wajib untuk membantu yang terkena musibah, bukan sibuk ngurus pajak. Dan yang jadi pertanyaan Noah, di mana nyangkutnya dana bantuan tersebut? Maperik kembali beralibi bahwa dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan villa tempat peristirahatan kaisar, dan Maperik membutuhkan dana yang besar. Tapi menurut Noah, sang kaisar tidak sebodoh itu membangun villa atau umroh di saat rakyatnya terkena bencana. Dan tindakan Maperik itu sama saja dengan tindakan kejahatan terhadap kaisar. Sontak Maperik pun tidak bisa berkutik lagi dan langsung mencairkan dana yang akan dikorupsinya tersebut. 陛下に俺が直訴してきた方がいい。誤解でございます。すぐに北条に予算を最優先だ。はい。Ya, di sana Marley tidak menyangka ternyata Noah yang sekecil itu begitu hebat mampu memainkan kata-kata yang bisa menekan Maperik hingga tidak berdaya. Tidak lama kemudian Noah mendapatkan panggilan khusus dari kaisar. Di sana kaisar memuji hasil kerja Noah yang berhasil membongkar kebusukan menterinya. Sontak Noah kaget pada hal-hal itu baru saja terjadi, tapi informasinya sudah sampai ke kaisar. Menurut kaisar, informasi adalah senjata dan Noah harus membiasakan diri untuk mengasahnya. Jadi sebagai pemimpin, Noah bisa tahu dengan cepat masalah yang ada di negaranya, bukan malah pura-pura kaget tiba-tiba ada kebun sawit hektaran. Ya, kaisar merasa bangga karena orang seperti Noah itu sudah sangat langka bisa melakukan hal yang benar dengan santai di antara para penjilat. Mengingat Noah sudah menguasai Leviathan yang punya sejarah kelam, kaisar menunjuk seorang ahli pedang terhebat kerajaan untuk mengajari Noah sebuah teknik menggunakan Leviathan. Beliau bernama Nobel yang konon katanya tidak ada yang bisa menandinginya, jadi Noah harus belajar dari Nobel. Tidak lama, Nobel langsung mengajak Noah untuk duel. Nobel ingin mengamati bakat yang dimiliki oleh Noah, dan Noah diminta untuk menyerang sesuka hatinya. Sontak Noah langsung menyerang, dan ternyata ingatan Leviathan mengalir masuk ke ingatan Noah, sebuah ingatan dari semua pemilik sebelumnya. Ya, dalam sekejap Nobel dibuat tidak berkutik. Lantas Nobel langsung meminta maaf kepada kaisar, sekaligus mengundurkan diri jadi pembimbing Noah. Itu karena kemampuan berpedang Noah sudah setingkat master. Sang kaisar pun merasa sangat puas, lalu menunjuk Noah untuk jadi juri ketua ujian seleksi kesatria tahun ini. 席選考官をノアに任せよ。 Nah, perlu kita ketahui, ujian seleksi kesatria adalah acara tahunan yang diikuti peserta dari seluruh penjuru kekaisaran. Dalam ujian tersebut, pemenang babak penyisian daerah akan bertemu di ibu kota untuk pertarungan final.
Pemenangnya akan mendapatkan gelar kesatria dan langsung bergabung dengan kalangan atas. Dan tugas pertama kesatria baru adalah menjadi bawahan sang juri ketua. Dengan kata lain, kesatria berbakat yang jadi bawahannya, Noah akan bisa jadi jauh lebih kuat. Lantas Noah meminta izin kepada sang kaisar akan menghapus babak penyisian daerah dan melakukan semua penilaian di ibu kota di depan matanya sendiri. Karena kekaisaran sangatlah luas dan Noah tidak bisa memantau semuanya. Alasan Noah seperti itu karena untuk menghindari kecurangan, di mana sudah menjadi hal umum orang yang benar-benar berbakat akan kalah oleh mereka yang punya uang atau punya orang dalam. Maka dari itu Noah tidak mau itu terjadi, apalagi orang yang menjadi kesatria hasil dari menjual sawah orang tuanya. Singkat cerita, Noah pun mengabarkannya kepada Joy agar lebih banyak mengirim orang dari desanya untuk ikut seleksi. Tapi pengakuan dari Joy, meski seleksi daerah sudah dihapuskan, desanya tetap hanya bisa mengirim 1 orang peserta karena terkendala biaya yang mahal. Lebih jelasnya, mereka tidak mampu membayar biaya perjalanan dan penginapan. Bisa mengirim 1 orang pun itu hasil dari patungan 1 desa. Ya, mengetahui hal itu, Noah berjanji akan menanggung semua biaya perjalanan dan penginapan untuk semua peserta. Noah juga menugaskan Dailan untuk membeli semua rumah kosong di ibu kota. Dan jika tidak cukup, Noah akan membangun asrama untuk tinggal sementara para peserta. ご主人様、すごい。かしこまりました。 Hidup Noah, hidup Noah, hidup Noah. Berisik-berisik lu. Tapi bang, andai saja Noah ada di Konoha, pasti sejahtera bang. Ya benar juga sih. Nah, untuk masalah makan, Noah akan membuka dapur MBG bekerja sama dengan para pengusaha. Noah memilih Alan yang merupakan pengusaha besar untuk membuka dapur MBG. Tapi estimasi biaya yang diberikan bakal merugikan Alan. Itu karena tidak sesuai dengan anggaran. Noah mengendus bahwa Alan seperti itu karena ada niat yang lain. Noah pun langsung menyeloknya apa yang diinginkan Alan. Alan pun mengaku bahwa dia ingin memasukkan ciwi kenalannya di seleksi pelayan istana. Alan ingin tahu kriteria apa saja yang dibutuhkan istana untuk calon pelayannya. Lantas Noah menjelaskan semua syaratnya, dan syarat yang paling penting adalah ciwi itu harus disukai oleh si botak, si Noah jika ingin direkomendasikan. Noah paham bahwa orang dalam memang menjadi kunci sukses bagi mereka, namun Noah tetap akan menseleksi sesuai bakat. Ya, kehebatan dan ketajaman Noah dalam menilai membuat Alan menyerahkan dirinya untuk mengabdi kepada Noah selamanya. 完全に俺の下につくのか。もしよろしければ私の看板に。裏切りだけは許さないからな。 Singkat cerita, ketika di perjalanan pulang, Noah melihat status level airnya jadi turun dari SS jadi S doang. Noah pun langsung menemui kaisar untuk mengabarinya. Ternyata sang kaisar juga sudah mengetahui tanda-tandanya bahwa di Almeria telah terjadi pemberontakan. Dari laporan terakhir ada 5.000 pemberontak di sana. Nah, untuk menumpas mereka, Noah merekomendasikan Pangeran Henry yang lebih berpengalaman dalam pertempuran. Karena Noah sendiri masih bocil dan masih awam soal pertempuran. Dan Noah tidak yakin para prajurit mau mendengar arahannya. Ya, mendengar jawaban Noah, sang kaisar agak kecewa. Namun dia kagum karena ternyata Noah sangat bijak memilih langkah yang paling objektif, alias tidak ceroboh yang terpicu oleh ambisi. Singkat cerita, Noah dan Harry langsung berangkat ke lokasi. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan, Leviathan bereaksi memberitahu Noah bahwa mereka sudah dikepung. 馬車を止めろ。なんだ。 Ya, tampaklah Noah langsung dikurung oleh sihir air, tapi Noah menghalaunya dengan perisai. Sontak mereka langsung menyerang Noah dengan pedang secara bersamaan. Namun satu persatu dengan mudah ditumbangkan oleh Noah. Dan kemampuan Noah yang semakin kuat itu membuat Henry terkejut. Henry mengira bahwa Noah telah membunuh para pemberontak, jadi dia tidak bisa mengintegrasi mereka. Tapi ternyata Noah hanya membuat mereka pingsan dengan aura Leviathan. Karena jika tidak dipingsankan, mereka akan mendiskon umur mereka masing-masing untuk menutupi informasi. レビアタンの威嚇で気絶させました。切り倒した後に殺してないですよ。軍馬の生産は弱いはずですが。 Keesokan harinya, Noah memanggil Alan dan memberinya uang untuk memborong semua pakan kuda di wilayah Almeria. Karena menurut info dari Henry, kekuatan utama para pemberontak adalah kavalri atau pasukan berkuda.
Sementara kuda perang tidak dikembangbiakan di Almeria, jadi kuda pemberontak itu pastinya dibeli dari tempat lain. Pakan kuda yang bisa dicuri dari warga sangat terbatas, jadi jika ransumnya kurang, mereka akan mulai menjara. Ya, intinya Noah melakukan itu untuk mempermudah pertarungan Henry dengan para pemberontak. 兵の食料だと略奪が起きる。早速取り掛かります。 Keesokan harinya, Noah diberitahu Kaisar bahwa para pemberontak akan menculiknya untuk dijadikan jaminan. Dan jika Noah tertangkap, kekaisaran akan dipaksa membuat pilihan sulit. Kaisar juga memuji ide cemerlang Noah yang menargetkan kuda. Siapapun bisa terpikir untuk menggunakan taktik kelaparan. Bahkan Albert pernah menyarankan membuat pemberontakan kelaparan sebagai peringatan bagi mereka. Namun Noah sadar hal itu bisa memicu serangan kepada rakyat di sana. Makanya Noah lebih memilih menargetkan pada kuda mereka. Bahkan Noah memakai dana pribadinya. Ya, ide serta keberanian Noah benar-benar sangat mengesankan. Oleh karena itu, sang kaisar memberi penghormatan untuk Noah, yaitu simbol pedang pada lambang Noah. Perlu kalian ketahui, kekaisaran di sana adalah bangsa pejuang. Menambahkan pedang simbol pejuang pada lambang tanpa izin kaisar adalah sebuah penistaan, bahkan akan dihukum eksekusi. Dan sebaliknya, jika mendapatkan izin kaisar untuk menambahkan lambang pedang adalah kehormatan tertinggi yang bisa diraih. ありがたき幸せ。 Setelah itu, tampaklah Alan mencegat Noah untuk melapor bahwa hanya ada sedikit jenis pakan yang dirancang untuk diangkut. Dan mereka tahu rute pengirimannya, jadi tidak sulit untuk memborongnya. Lalu Alan juga melaporkan tentang Karpun, si pemimpin pemberontak, bahwa Karpun sangat gigih dan akan melakukan apapun demi tujuannya. Selain itu, Noah juga mendapatkan laporan dari kesatria yang terluka parah bahwa pemberontakan telah pecah di Almeria. Ya, prajurit itu bertugas sebagai pemimpin pasukan di Adora, Almeria. Atasannya sudah memulai perlawanan, tapi si prajurit menolaknya dan memilih kabur untuk melapor kepada Noah. だった。よく知らせてくれた。火球の報告とはこれか。手当てを。はい。それと500。 Atas keberaniannya itu, si prajurit tersebut mendapatkan imbalan 1000 rean dari Noah. Jelas saja Alan tidak mengerti kenapa Noah memberikan imbalan sebanyak itu, padahal informasinya sudah tidak berguna untuk Noah. Noah berkata memang ada benarnya, namun berkat keberaniannya yang berusaha melapor meski nyawanya terancam, Noah harus menghargai loyalitasnya. 答えてやらねばなるまい。 Tidak lama dari itu, muncullah Joy menemui Noah dengan muka yang pucat dan langsung menyerahkan uang 500 rean kepada Noah. Joy mengaku uang itu pemberian dari seseorang yang tidak dikenal sebagai imbalan jika Joy bisa membuat Noah tepar dengan obat tepar yang dibawanya. と言っていました。 Joy memberitahu Noah karena tidak akan pernah mengkhianatinya karena Noah sangat berjasa di hidup Joy. Jadi mana mungkin Joy bisa menjahatinya. Sebenarnya Joy mendapatkan ancaman dari mereka, namun ia rela mati jika demi Noah. Ya, atas keberanian dan kesetiaan Joy kepadanya, Noah memberikan imbalan 5.000 rean, 10 kali lipat dari uang yang diberikan oleh si pemberontak. Seketika Joy langsung menangis terharu karena dia tidak mengharapkan uang itu, dan Joy semakin mengagumi sang pangeran yang selalu dermawan. Namun Joy sontak kaget ketika Noah akan meminum obat tersebut, bahkan menyuruh Joy untuk membawanya kepada mereka saat tertidur. 何をおっしゃって、ご主人様。 Singkat cerita, Noah sudah tersadar berada di sebuah kereta barang dengan tangan dan kaki yang terikat kencang. Tapi untungnya Noah sudah menyembunyikan Leviathan dan mereka juga tidak mengambil batu ali miliknya. Sehingga Noah bisa melepaskan diri dengan mudah tanpa bantuan siapapun. Lantas Noah memerintahkan Leviathan untuk menunjukkan ingatannya, yang ternyata ingatan Leviathan menunjukkan Noah yang tertidur disekap oleh beberapa orang, sementara Joy berhasil melarikan diri dari mereka. Setelah paham situasinya, Noah langsung meloncat dari kereta. Namun para pemberontak tidak merasa takut sedikit pun, karena di mata mereka Noah itu hanyalah bocil lemah. Tapi dugaan mereka itu salah besar. Noah membantai satu persatu dari mereka bersama Leviathan.
Ya, tidak satupun dari mereka yang disisakan karena Noah tahu tidak akan mendapatkan informasi dari anak buah rendahan seperti mereka itu. Beberapa saat kemudian, Joy dan puluhan pasukan menyusul Noah karena Joy khawatir dengan keselamatan sang pangeran. Namun Joy dibuat kaget karena nyatanya Noah menyelesaikan masalahnya sendirian. Lantas Noah menyuruh pemimpin pasukan untuk mengurus para pemberontak yang sudah dibantai Noah. Salah satu dari mereka menjatuhkan belati yang hampir disentuh oleh prajurit, tapi segera dicegah oleh Noah. Karena Noah tahu bahwa belati itu mengandung sihir kutukan kebencian yang penuh dendam dari orang yang mengutuknya. Dan terlihat jelas oleh Noah kutukan itu disematkan oleh Karpun. Sehingga Noah langsung bertindak menggunakan Leviathan untuk menyerangnya dengan memakai dendam yang ada di belati dari jarak yang sangat jauh sehingga... Keesokan harinya, sang kaisar mengabarkan bahwa semalam pemimpin pemberontak telah meninggoy dalam keadaan tertembus di dahinya oleh pilar air yang muncul entah dari mana. Sang kaisar yakin bahwa yang melakukannya itu adalah Noah dan Noah membenarkan hal itu. Karena faktanya dengan aura kebencian Kurpun, Noah bisa mengetahui lokasi Kurpun berada. Dan dengan ilmu sihir yang melebihi ilmu santet, Noah membunuh Kurpun dari jarak jauh hingga melewati luar angkasa layaknya satelit. Ya, setelah sang pemimpin dikalahkan oleh Noah, para pemberontak langsung ditumpas oleh Henry. Dan saat ini, hampir semua yang terlibat dalam plot pemberontakan telah ditangkap. Dan mereka akan segera mendapatkan putusan hukum dari kaisar. Sang kaisar akan menghukum mereka dengan mencabuti bulu kakinya sampai mokad. Pokoknya mereka harus mendapatkan hukuman yang sangat berat untuk membayar dosa karena telah memberontak di wilayah kekuasaan putranya. Namun Noah keberatan dengan pernyataan hukuman yang keluar dari mulut sang kaisar. Karena hal itu karena terlalu kejam dan tidak ada dalam undang-undang. Menurut Noah, mereka harus dihukum sesuai hukum yang tertulis, yaitu pemimpin pemberontak harus dipotong jadi 2, sedangkan pendukung tingkat 3 dan kaki tangan harus dihukum gantung. Lalu para pengikutnya harus mendapatkan hukuman penggal kelapa. Dan Noah memohon agar kaisar mempertimbangkannya kembali karena jika kaisar melanggar hukum, maka hal itu bisa mengacaukan supremasi hukum itu sendiri. Nah, setelah mendapatkan nasihat dari Noah, sang kaisar pun meralat hukuman untuk para pemberontak dengan hukuman seberat-beratnya. Dan Noizil selaku Perdana Menteri pertama ditunjuk untuk mengurusnya. Di sana, sang kaisar lagi-lagi memuji Noah karena nasihat Noah telah menyelamatkan nama baik kaisar nanti di dalam sejarah. Sang kaisar pun memberi hadiah gelar baru pada Noah, yaitu Sang Pangeran Bijak. 天下に知らしめるためにその賢さをの字を与える Banjai, banjai, banjai. Berisik lu botak, malu-maluin aja lu. Nah, di sana sang kaisar mengatakan andai saja Noah lahir lebih awal. Setelah itu, Noah menunjukkan cara penilaiannya kepada kaisar untuk ujian seleksi kesatria yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Di mana Noah dengan santuy sambil ngopai menahan ceboran air dengan batu alis saktinya. Noah menjelaskan bahwa dia akan meminta peserta untuk menyerangnya dan menilai mereka dari seberapa dekat serangan itu kepada Noah. Ya, meski mengurangi beban Noah dan memudahkan proses penilaian, namun hal itu bukan tanpa resiko. Sang kaisar khawatir ada peserta yang sanggup menembus pertahanan Noah. Tapi dengan tegasnya Noah mengaku bahwa dia sudah siap menghadapi resiko apapun. Seketika sang kaisar tersenyum sambil bergumam, "Edan kieu anak aing." Sore hari menjelang malam, tampaklah sang kaisar dikritik oleh Noizil perihal perkataan andai saja Noah lahir lebih awal di depan umum. Namun menurut kaisar hal itu bukanlah masalah karena Noah bukan hanya menasehatinya tapi menghabisi musuh tanpa perlu pergi ke medan tempur. Dan hal itu belum pernah terjadi di masa hidupnya.
Selain itu, sang kaisar yakin bahwa sepertinya pedang sihir Noah punya kekuatan yang mengerikan. Oleh karena itu, sang kaisar menyuruh Cruz untuk membawa segel asli Leviathan yang sebenarnya tidak boleh dibuka. Tapi mungkin akan beda ceritanya jika Noah yang melakukannya. あるいはあれを運び出せではならぬとある。 Waktu pun terus berlalu. Tibalah hari di mana ujian seleksi kesatria akan dimulai. Ujian tersebut adalah acara tahunan terbesar di Kekaisaran Meres, yang berarti prajurit. Di Kekaisaran Meres alias negara para prajurit, kekuatan militer adalah satu-satunya jalan meraih kesuksesan. Dan nasib itu ditentukan lewat ujian seleksi kesatria. Ya, ujian tersebut menarik perhatian banyak orang, apalagi ujian saat ini terasa lebih spesial. Karena seorang pangeran turun langsung jadi ketua juri, dan hal itu merupakan kejadian pertama kali dalam sejarah. Tampaklah semua masyarakat membanjiri arena demi melihat sosok pangeran yang dijuluki Pangeran Bijak. Namun sayang, belum ada satupun dari ratusan peserta yang mampu menembus pertahanan sang pangeran. Sang kaisar pun sampai cangkel alias pegal-pegal menanti petarung macam apa yang akan dipilih oleh Noah. Sampai menjelang maghrib, masih saja tidak ada satupun yang menarik perhatian Noah. Lalu ada satu peserta yang tersisa, yaitu seekor ciwi, seorang kesatria ciwi. Bang, lulus bang, sudah pasti lulus bang. Apaan sih, main lulus-lulus aja lu? Dia cantik bang, lulus bang. Emang ini ujian untuk Elsie? Ini ujian jadi kesatria botak? Nah, dengan konsentrasi penuh, si ciwi pirang menghunuskan pedangnya lalu tanpa ragu menyerang Noah, sehingga apa yang terjadi? Ya, pedang tajamnya mampu menembus perisai Noah dan melukai tangan kanan Noah, sehingga para prajurit langsung menangkapnya. Semua penonton yakin bahwa si pirang akan mendapatkan hukuman berat karena berani melukai sang pahlawan. Gak bisa bang, dia harus lulus bang. Berisik botak, kita lanjut dulu. Nah, sungguh tidak disangka para warga dan para tetangga dibuat terheran karena ternyata Noah mengampuni, bahkan menyatakan bahwa si pirang yang bernama Shirley telah lolos dari seleksi kesatria. Hidup Noah, hidup Noah, hidup Noah. Bisik-bisik, malu-maluin aja lu. Dia itu pasti lulus bang. Ya emang udah lulus, Sat. Nah, singkat cerita, Shirley langsung menghadap pada Pangeran Noah yang langsung memuji jirah yang dipakai Shirley. Shirley mengaku bahwa jirah itu adalah warisan turun-temurun dari keluarganya. Lantas Noah memerintahkan calon kesatrianya itu untuk menyerangnya kembali. Dan tanpa ragu, Shirley pun langsung menyerangnya dengan kekuatan penuh seperti tadi. Namun serangannya yang sekarang itu tidak sedikit pun bisa menembus pertahanan Noah. Lantas Noah menegaskan jika sudah dinyaankan alias sudah serius, sebenarnya serangan apapun termasuk dari Shirley bisa ditangkis dengan mudah oleh Noah. Noah pun menyebutkan alasan Shirley bisa lolos dari ujian seleksi. Ternyata karena Shirley punya mental baja. Lebih jelasnya, Shirley tidak ragu mematuhi perintah Noah meski perintah itu untuk menyerangnya. Sontak Shirley bersumpah akan setia kepada Noah seumur hidupnya, bukan sama si botak. Bang gak boleh gitu bang. Kalau berisik lu. Nah, setelah Shirley bersumpah setia menjadi bawahan Noah, Shirley menjadi orang yang paling banyak menaikkan status Noah. Karena kita tahu semakin banyak bawahan, maka Noah akan semakin overpower. Tidak lama dari itu, Joey membawa dokter kekaisaran yang bernama Goodtrot untuk mengobati luka Noah. Shirley merasa kagum melihat cara dokter Trot mengobati Noah karena di kampungnya tidak ada dokter. Jadi tidak heran jika Shirley seperti itu. Shirley mengaku bahwa di kampungnya itu jika ada yang sakit hanya diobati oleh air doa atau dijampe-jampe oleh sesepuh untuk mengusir penyakitnya. Kadang banyak juga yang sakit medis disangka diguna-guna atau kerasukan jin iprit. Ya, Noah merasa miris mendengar hal tersebut. Sudah terbayang bagaimana terbelakangnya orang-orang di kampung Shirley. Oleh karena itu, Noah menyuruh Shirley untuk membawa orang paling cerdas dan rajin di kampungnya untuk menghadap kepadanya. Noah juga meminta Trot untuk mendidik orang-orang yang akan dibawa Shirley menjadi muridnya agar mereka menjadi dokter. Untuk masalah biaya pendidikan dan tek-tek bengek lainnya akan ditanggung oleh Noah.
ありがとうございます。 Keesokan paginya, terlihat Shirley mulai bersiap-siap mengenakan baju jiranya. Lurus bang, lurus bang, lurus bang. Iya bener, lulus itu mah lulus. Iya lanjut. Ya, di sana Shirley mengaku kepada Joey bahwa tidurnya kurang nyenyak karena masih asing dengan kamar yang mewah. Mereka berdua bertemu dengan para pelayan lain di koridor istana. Para pelayan itu sedang berhayal tentang ciwi macam apa yang bakal menjadi istri Noah. Dan mereka merasa cocok jika Noah berjodoh dengan Putri Anju dari Almeria. Noah yang bijak itu pasti dikagumi banyak ciwi. Maka tidak heran banyak kape-kape baru bermunculan di dekat istana yang dijadikan tempat nongki cabe-cabean yang berharap bisa melihat Noah atau dilirik oleh Noah. Hidup Noah, hidup Noah. Berisik lu botak. Ya, Joey yang juga menjadi asisten pribadi Noah diduga pasti menyukai Noah karena akhir-akhir ini Joey sampai belajar sihir demi Noah. Joey mengaku hanya ingin berguna untuk Noah, tidak lebih dari itu. Ketahuan punya prinsip sugan we atuh meureun gitu merenya. Nah, setelah itu tampaklah Noah menerima laporan ujian seleksi tahun ini dari seorang kesatria. Di mana berkat metode seleksi Noah, kesatria baru tahun ini semuanya unggul. Para kesatria menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Noah. Lalu Noah menyuruh Shirley untuk mengantar kesatria tersebut. Shirley memberi hormat kepada kesatria yang menjadi seniornya itu. Namun menurut si kesatria, sikap Shirley itu terlalu kaku pada sesama kesatria. Ya, kesatria itu memberitahu Shirley bahwa Noah sengaja menyuruh Shirley mengantar kesatria rendahan seperti dia untuk melatih Shirley. Ia juga memberi saran kepada Shirley untuk terus mengikuti Noah agar masa depannya cerah. Waktu pun terus berlalu dan malam pun poek. Namun di istana malam ini tampak hangat diiringi nyanyian merdu dari sang biduan kita yaitu Alice. Ya, pesta yang dibuat Noah malam ini adalah wujud dari rasa terima kasihnya kepada Alan dan Cindy. Semua tamu undangan yang hadir adalah pedagang yang punya koneksi dengan Noah agar Alan menjalin persahabatan dengan mereka. Tidak lama berselang, Joey datang membawa sepucuk surat yang dikirim oleh orang-orang yang tidak dikenal. Joey tampak ragu menyerahkannya kepada Noah. Namun sepertinya surat itu sangat rahasia, jadi Joey harus memberikannya kepada Noah. Ya, ternyata surat itu berisi informasi tentang pergerakan mencurigakan dari sisa pemberontakan Almeria. Noah yakin yang mengirim surat itu adalah prajurit yang memberitahunya soal pemberontakan tempo hari lalu. Selain itu, Noah juga yakin prajurit itu sekarang sedang dalam bahaya karena tidak memiliki keterampilan menjadi mata-mata dadakan. Maka dari itu, Noah akan mengirim pesan kepada Henry yang diduga masih berada di sana agar dia menghentikannya. Ya, seperti dugaan Noah, prajurit itu telah ketahuan dan disiksa karena menolak untuk buka mulut. Tapi untungnya pasukan Henry berhasil menyelamatkannya meski kondisinya masih belum sadarkan diri. Di sana Noah menyalahkan dirinya sendiri karena kurangnya informasi, jadi dia terlambat untuk menghentikannya. Noah berpikir seandainya dia mempraktekkan pelajaran dari Kaisar tentang informasi adalah senjata, mungkin Noah bisa menyadarinya lebih cepat untuk menghentikannya. Nah, untuk menebus kesalahannya, Noah akan keluarkan biaya sebesar apapun untuk menyelamatkan prajurit setia itu agar tidak mati. Setelah itu, Noah pergi ke sebuah toko harta karun yang dikawal oleh Shirley. Noah berada di sana berniat mencari hadiah untuk Henry yang berhasil meredakan pemberontakan. Semua harta karun yang berkualitas dipamerkan oleh pemilik toko kepada Noah. Namun hanya satu yang menarik perhatian Noah dari banyaknya harta karun, yaitu sebuah patung dewi yang terbuat dari kaca. Patung tersebut adalah karya peninggalan pengrajin dewa bernama Lindsay. Nah, karena tekniknya sudah punah, jadi hanya ada 2 patung dewi seperti itu di dunia ini. Mengetahui patung itu sangat berharga dan bernilai tinggi, Noah pun langsung membelinya dengan harga yang sangat mahal. Tidak lama berselang, tampak Oscar juga mengunjungi toko tersebut. Perhatian Oscar langsung tertuju ke patung dewi itu. Oscar terlihat sedikit kecewa karena si pemilik toko berhasil menemukan patung yang kedua. Dan patung dewi yang satunya lagi ternyata sudah dimiliki oleh Oscar. Nah, karena tidak mau mengecewakan kakaknya itu, Noah langsung menghancurkan patung dewi tersebut. Tujuannya agar patung dewi itu hanya tinggal ada satu di dunia, yaitu milik Oscar seorang.
Noah menyadari dengan begitu patung Dewi milik Oscar nilai harganya akan semakin meroket. 放置入りした後のことだよ。二つあるでは大違いだからな。 Ya, di sini Shirley sedikit menyayangkan harta karun tadi malah dihancurkan oleh Noah. Namun menurut Noah itu hanyalah benda mati dan harta karun sesungguhnya adalah mereka yang bertaruh nyawa demi membawakan Noah informasi. Mereka bekerja keras demi memenuhi harapan Noah dan mereka bersumpah setia kepada Noah. Bahkan mendedikasikan segalanya agar bisa berguna untuk Noah. Lebih jelasnya harta karun sesungguhnya itu adalah manusia termasuk Shirley. お前とかな、学んだようじゃないか。私も？私、Waktu berlalu begitu cepat, tidak terasa 6 tahun telah berlalu. Dan Noah si pangeran bijak saat ini sudah berumur 12 tahun. いってらっしゃいませ。Ah, Singkat cerita, 3 hari pun telah berlalu setelah ulang tahun Noah yang ke-12 tahun. Noah kini dapat pelayan baru bernama Gigi. Jika disebut dalam bahasa Inggris disebut Gigi, dan jika dalam bahasa Sunda disebut Huntu, kata lain dari Waos. Karena lebih enak dipanggil Gigi, kita sebut saja Gigi. Bang, masuk ke cerita, Bang. Oh iya. Ya, di sana Gigi tampak heran dengan antrian yang memberi kado untuk Noah seakan tidak ada habis-habisnya. Joy memberitahunya bahwa itu adalah hal yang wajar dan di tahun sebelumnya bahkan sampai seminggu penuh. Noah menjelaskan bahwa dia tidak bisa asal terima lalu selesai. Barang dan pengirimnya harus dicatat rinci karena laporan gratifikasinya harus jelas. Dan yang mengurus itu adalah Evelyn yang jenius. Di umurnya yang ke-12 tahun, Noah diakui sepenuhnya telah menguasai pedang sihir Leviathan. Atas titah kaisar, Noah ditugaskan di Kementerian Urusan Militer yang membawahi tentara kekaisaran dan menterinya adalah Henry. Saat ini Henry memanggil Noah untuk meminta pendapatnya tentang Reis yang akan memimpin pasukan untuk meredakan pemberontakan di perbatasan selatan atas titah kaisar. Reis yang merupakan bawahan langsung Henry memang tidak diragukan lagi untuk memimpin pasukan. Namun sepertinya ada sesuatu yang sedikit tidak beres dari Reis, di mana ketika Noah menanyakan jumlah pasukan prajurit yang dipimpinnya, Reis tidak bisa menjawabnya. それはそのどうした？ Ya, Henry pun langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Reis darinya. Sontak Reis pun langsung nyungkruk memohon ampunan. Ternyata setelah ditelisik, Reis sebagai jenderal telah memasukkan jumlah prajurit sebanyak 2.000 orang agar bisa menilep anggaran dana prajurit. Noah tahu betul biasanya seorang jenderal memang seperti itu, mendaftarkan orang sipil seperti pedagang, petani, bujangan, dan duda sebagai prajurit fiktif, lalu menilep kelebihan anggarannya untuk kantong pribadi. Tapi Noah tidak terlalu mempermasalahkannya karena menambah prajurit baru itu adalah wewenang jenderal. Menurut Noah itu sah-sah saja karena memasukkan jumlah prajurit juga bisa berfungsi sebagai gertakan pada musuh. Tapi kali ini kasusnya beda. Meski begitu apapun yang dilakukan Reis, sang kaisar meminta kemenangan mutlak dan Reis harus menyediakan 2.000 prajurit tambahan sesuai data yang dipalsukannya. Ya, di sana Noah juga memberikan surat kepada Reis untuk dibawa ke Kementerian Militer agar mereka mencairkan dana untuk 2.000 orang sebagai biaya operasional. Noah juga menambahkan anggarannya untuk Reis agar tidak korupsi dan sebagai gantinya Noah tidak mentoleransi kekalahan. 使い分けが絶妙だ。 Waktu pun terus berlalu. Saat di perjalanan, Henry menyarankan Noah untuk mencari pengalaman di medan perang sebelum memimpin wilayahnya. Noah mengaku jika ada titah kaisar, Noah sih oke-oke saja kapanpun siap tempur gitu ya. Tapi menurut aturan keluarga kekaisaran, seorang pangeran itu dilarang turun ke medan perang sampai dewasa, kecuali ada titah kaisar. Intinya pangeran itu adalah aset hidup yang berharga. Maka tidak jarang alias banyak bayi kerajaan yang mati setelah terlahir ke dunia. Kebanyakan kasusnya mereka itu mati karena diracun oleh pesaing perebutan kekuasaan yang dianggap diguna-guna oleh orang lain. Tiba-tiba ada seorang budak minta tolong. Mereka para budak dikejar-kejar dan ditangkap oleh para penjual budak. Lantas Noah langsung turun menanyakan surat izin mereka, atau lebih jelasnya dokumen legalitas sebagai penjual budak. Namun mereka yang tidak tahu siapa Noah langsung menyerangnya sehingga
やっちまえ。 Ya, para penjual itu dibabat oleh Noah. Kurang dari setengah menit langsung tersungkur. Tidak lama berselang, muncul bos dari para penjual budak ilegal tersebut. Si bos eblek itu mengancam Noah karena backingannya adalah pangeran pertama, yaitu Gilbert. Jadi si bos menyarankan agar Noah tidak mempermasalahkan ladang mencari uang miliknya. Sebelum si bos mengoceh kemana-mana, Noah dengan cepat menumbangkannya dengan tatapan kematian untuk melindungi nama baik Gilbert. Noah juga mengumumkan kepada warga di sana bahwa si bos itu adalah penipu yang mencatut nama pangeran Gilbert alias Oknum. ってことは本物？ Di sana, Noah menyuruh para prajurit untuk membawa para penjual budak itu ke kediaman Gilbert. Sedangkan para budak yang menjadi korban mereka akan dibawa ke rumah Noah. Noah berniat akan mendengarkan cerita para budak tersebut. Ya, Noah berpikir jika mereka benar bawahan Gilbert, maka Noah tidak bisa membunuh mereka. Tapi jika Noah membiarkan begitu saja, rakyat bakal menyangka Noah membiarkan perdagangan manusia. Jadi lebih baik Noah menganggap mereka sebagai oknum palsu dan membiarkan Gilbert sendiri yang membereskannya. つも予想外ですごいな。 Malam harinya, Noah mendapatkan laporan dari Dylan tentang utusan Pangeran Gilbert yang baru saja datang. Dia mengatakan bahwa Pangeran Gilbert mengucapkan rasa terima kasihnya pada Noah karena sudah menangkap orang yang mencatut namanya. Namun si bos budak malah mendiskon umurnya sebelum diadili. Begitulah pengakuan Gilbert. Noah dan Harry yakin bahwa Gilbert merupakan dalang dari perdagangan budak tersebut. Dan Gilbert sengaja membunuh orangnya untuk menghilangkan jejak agar tidak terendus, layaknya cicak yang memotong ekornya sendiri. Sepengetahuan Henry, sudah sejak lama Gilbert sibuk memperkaya diri, membeli tanah, ruko, dan hal yang tidak penting lainnya. Namun menurut Noah tidak bisa disalahkan juga Gilbert seperti itu, karena meski Gilbert adalah pangeran dan anak pertama, tapi Gilbert adalah anak selir yang tidak berhak mewarisi tahta. Mungkin hal itu hanya untuk pelampiasan sebagai kesibukan yang bisa dilakukan tanpa mengandalkan tahta. Setelah itu Noah mendengarkan cerita para budak kenapa bisa mereka dijual. Ternyata ada yang dijual untuk kawin lagi, ada yang dijual untuk modal judai, ada juga yang dijual untuk bibit pertanian. Jika disimpulkan, orang tua mereka rata-rata masalahnya itu adalah ekonomi. Dan yang bikin miris, orang tua mereka itu tidak memiliki rumah. Noah yakin jika para budak dipulangkan, sudah pasti mereka akan dijual lagi. Lantas Noah menugaskan Dylan untuk mencarikan mereka pekerjaan dan tempat tidur seadanya. Dan jika ada yang mau sekolah, harus difasilitasi. 買うんじゃない。俺は裏切りだけは許さない。ありがとうございます。人は宝か。 Keesokan harinya, tiba-tiba Noah memberikan surat PHK kepada Evelyn. Karena Noah ingin Evelyn menjadi pejabat daerah di wilayah kecil Almeria. Jelas saja Evelyn kaget. Ternyata alasan Noah menunjuk Evelyn menjadi pejabat daerah karena Evelyn adalah pelayan yang paling cerdas. Rasanya sayang jika bakat Evelyn itu hanya dipakai mengurus tamu di rumah Noah saja. Ya, di sana Evelyn sempat keberatan untuk menerima jabatan besar tersebut karena dia lebih senang bekerja dengan Noah daripada harus naik jabatan. Noah pun menyadarinya, tapi jika Evelyn jadi pejabat Noah, orang-orang akan tahu bahwa Noah sangat jeli dalam memilih orang. Maka dari itu, jika memang Evelyn setia pada Noah, bekerjalah jadi pejabat demi Noah. 俺のために働け。エブリン。様のために。はい、わかりました。Ya, di sana Shirley secara terang-terangan mengaku kagum dengan cara Noah memberdayakan orang. Beda jauh dengan pangeran pertama. Tapi Noah tidak senang Shirley mengatakan hal itu karena membandingkan bukanlah hal yang pantas untuk diucapkan. Shirley pun langsung meminta maaf atas kelancangan bicaranya. Keesokan harinya Noah menghadap pada Kaisar untuk melaporkan kasus yang kemarin. Namun sang Kaisar sudah mengetahuinya karena Gilbert sudah melaporkannya sendiri untuk membersihkan nama baiknya. Lantas sang Kaisar bertanya pada Noah apa hukuman yang akan diberi untuk perdagangan budak ilegal. Noah mengatakan untuk hukuman kasus tersebut tangan kanan dalangnya harus dipotong dan bujurnya harus dibalur balsem. Sementara untuk antek-anteknya wajib militer.
Lalu sang kaisar menanyakannya pada Perdana Menteri apa memang benar hukumannya seperti itu. Dan sang Perdana Menteri pun mengakui memang hukumannya seperti itu. Kaisar mengaku jika saat menangkap para penjual budak itu adalah dirinya. Mungkin saat itu sang kaisar sudah babak belur terkena amukan mereka, karena kaisar akan ragu antara mengenalkan diri atau tidak. Menurut sang Perdana Menteri, jika itu terjadi akan masuk pasal kejahatan terhadap keluarga kaisar dan akan dihukum mati. Sontak saja semua pejabat setuju dengan hukuman tersebut dan mereka semua tertawa bersama. Namun di sana Noah menolak hukuman seperti itu. Itu karena menurut hukum jika pelaku tidak tahu identitas sang kaisar, alias sang kaisar sedang menyamar dan belum menyebutkan namanya, hal itu bukan penghinaan bangsawan kekaisaran dan hanya akan dianggap penganiayaan biasa. Sontak saja semua orang terdiam. Ya, Noah bergumam merasa sedikit tidak enak dan terlalu lancang karena sang kaisar hanya sedang berandai-andai. Mungkin seharusnya Noah tidak langsung menunjukkan kesalahannya. Berkata jujur memang selalu yang terbaik, tapi tidak jika itu membuat seseorang Perdana Menteri terlihat buruk. Di sana Noah berniat meminta maaf karena hal tersebut. Namun tiba-tiba sang kaisar tertawa dan mengatakan kepada Noizil bahwa sang kaisar yang memenangkan taruhan itu. Noah pun tidak mengerti dengan maksud sang kaisar dan Noizil yang sedang taruhan. Ternyata kaisar taruhan dengan Noizil untuk melihat apakah Noah bisa menjelaskan hukum atau tidak. Karena kaisar tahu bahwa Noah itu tegas dan adil dalam masalah hukum, sang kaisar sengaja mengujinya untuk sekedar memastikan saja. Oleh karena itu, sang kaisar langsung cengkat dan mengangkat Noah menjadi menteri kehakiman. 法務大臣に任ずるノアよ。これはすごい。万歳！ Ya, setelah Noah diangkat jadi menteri kehakiman di usia muda, ada yang senang, ada juga satu orang yang sepertinya tidak senang. Setelah rapat bubar, tampaklah sang kaisar mendapatkan laporan, entah laporan apa, yang pasti beliau menyuruh Noizil untuk mengurusnya, karena sepertinya waktu tidak akan menunggu lebih lama lagi. 時は待ってくれぬか。 Waktu pun terus berlalu dan hari ini adalah hari pertama Noah bertugas sebagai pangeran menteri kehakiman. Pini sebagai wakil menteri kehakiman mengenalkan dirinya kepada Noah yang menjadi atasan barunya. Di sana Noah meminta Pini untuk menjelaskan tugasnya sebagai menteri kehakiman. Secara garis besar, Pini menjelaskan bahwa menteri kehakiman punya dua tugas utama. Pertama, mengkoordinasikan seluruh pengadilan di kekaisaran dan juga bertugas mengadili banyak kasus di ibu kota. Singkatnya, Kementerian Kehakiman berfungsi sebagai pengadilan umum. Noah menguji Pini dengan mengatakan berapa uang suap yang diterimanya saat menangani kasus. Awalnya Pini tidak mengaku, namun Noah mendesaknya agar mengakuinya. Alhasil Pini langsung berkata jujur bahwa dia memang menerima suap, tapi yang diterimanya lebih kecil dari yang diterima bawahannya. Pini juga hanya menerima suap jika kasusnya masih abu-abu. Lebih jelasnya dia tidak menerima suap kasus pembunuhan yang rentan ketahuan. Nah, untuk mencegah Pini bermain kotor lagi, Noah memberikan uang yang jumlahnya lebih banyak, sekitar 10 kali lipat dari uang suap yang diterima Pini dalam setahun. Noah ingin kementeriannya itu bersih untuk mewujudkan keinginan kaisar. Pini pun menolak menerima uang bonus itu dan berjanji tidak akan menerima suap lagi. Selain itu, Pini menyatakan akan bekerja untuk Noah mulai saat ini. 裏があるか疑うところだが。はっ、殿下のために働かせてください。頼むぞ、ビニー。 Malam harinya, Noah menemui Oscar di rumahnya yang sudah menyiapkan pesta untuk Noah. Oscar memberikan ucapan selamat atas pencapaian Noah. Namun Noah seperti tampak biasa-biasa saja. Karena Noah masih penasaran kenapa kaisar menunjuk anak-anaknya menjadi pangeran menteri dan memberi wilayah kepada anak-anaknya. Noah berasumsi mungkin penunjukan itu untuk mendidik para pangeran. Lebih tepatnya mungkin akan menjadikan salah satu dari mereka menjadi putra mahkota. Dugaan Noah itu dibenarkan oleh Oscar yang baru saja menerima laporan bahwa kaisar akan mengangkatnya jadi pangeran menteri keuangan pada rapat besok pagi.
Ya, Noah tahu keputusan kaisar itu akan membuat posisi Albert sebagai putra mahkota akan terancam. Dan benar saja dugaan Noah itu terjadi, di mana Albert memanfaatkan semua anak buahnya melakukan makar, menuntut yang mulia untuk segera turun tahta dan Albert yang akan menggantikannya. Sayangnya, meski dugaan makar itu dilakukan oleh Albert, tapi belum ada bukti keterlibatan Albert dalam insiden tersebut. Kaisar pun tahu dan tidak akan menghukum Albert. Kaisar hanya akan menghukum mati orang yang bernama Keats yang diketahui bawahan Albert untuk menyelesaikan masalah. Kaisar merasa Gilbert dan Albert tidak akan becus menjadi penerusnya. Kaisar hanya menaruh harapan kepada Henry, Oscar, dan Noah yang akan menjadi penerusnya. Siapapun di antara mereka boleh menjadi penerusnya asal bisa lolos dari ujian sang kaisar. さすがだ。試練を乗り越えてみせよ。 Keesokan harinya, Noah mendapatkan laporan dari Pini tentang siapa saja yang terlibat dari percobaan makar. Dan sudah jelas semua yang terlibat adalah orang terdekat Albert, dari mulai orang kepercayaannya, mantan gurunya, dan kesatriannya. Noah tahu dalam hukum kekaisaran, jika keluarga kaisar melakukan kejahatan, ada pasal yang meringankan hukuman mereka kecuali makar. Keluarga kaisar yang terlibat makar akan dihukum potong burung sampai ke akarnya, baik pemimpin atau anteknya dan orang yang mengetahuinya tapi tidak melaporkannya kepada kaisar. Mengingat banyak orangnya yang terlibat, mustahil jika Albert tidak tahu soal percobaan makar itu. Tapi jika terbukti Albert terlibat dan dieksekusi, hal itu akan jadi skandal besar yang mengguncang pondasi kekaisaran. Apalagi kaisar menuntut Noah untuk menjatuhkan vonis kepada mereka yang terlibat. これより量刑を告げる。 Setelah itu, Noah menghadap kaisar untuk melaporkan tentang putusan hukuman untuk para pemberontak. Noah mengatakan akan menghukum mereka potong burung sampai ke akarnya dan para antek akan dieksekusi mati. Dan akan dilakukan segera setelah vonis dijatuhkan. Noah tahu kaisar tidak akan menyeret Albert ke kasus tersebut karena hanya nama yang ada di daftar saja yang akan diadili, sedangkan nama Albert tidak ada di sana. Tapi keterlibatan Albert bisa saja terbongkar lewat grasi atau semacamnya, jadi Noah harus mengeksekusi secepat mungkin. Nah, karena Noah tidak melibatkan Albert dalam daftar orang-orang yang harus diadili, sang kaisar menaikkan gaji tahunannya dengan kedok penghargaan karena Noah sudah bekerja dengan baik. しっかりやってくれ。 Lalu pada saat Noah kembali ke kantornya, dia melihat para prajurit penjaga sudah tergeletak tidak berdaya. おい、どうした？おい！ まだ。 Sontan Noah menyuruh Shirley untuk mengumpulkan sekutu dan tidak membiarkan siapapun masuk atau keluar kantor selain Noah. Di dalam, tampaklah Noah menemukan prajurit sudah dibantai dan seorang pejabat sedang dianiaya oleh seorang pasukan pemberontak. Noah langsung menyerangnya dan melumpuhkannya di bagian-bagian yang tidak vital karena Noah ingin membiarkannya tetap hidup. Namun apa yang terjadi? 自害などさせん。おい、撤退するぞ。 Ya, sebuah sihir auto aktif yang terpasang di cincinnya itu sengaja membuat si pemberontak terbunuh. Tidak lama, Noah kembali mendapatkan serangan dari para pemberontak. Jumlah mereka yang tidak terlalu banyak dibantai Noah dalam sekejap. Namun, lagi-lagi mereka melakukan hal yang sama, terbunuh sebelum Noah mendapatkan informasi. Ya, Noah yakin mulut mereka sengaja dibungkam untuk menutupi bahwa mereka itu adalah bawahan Albert. Di sana, Noah sengaja melukai dirinya sendiri seolah para pemberontak yang melukainya agar pelaku pemberontakan mendapatkan hukuman mati di tempat itu juga karena sudah melukai pangeran. Noah khawatir jika tidak dieksekusi di tempat, mereka akan hidup lagi dan membocorkan bahwa Albert yang menyuruh mereka. 執行完了いたしました。殿下。 これでこの件はおしまいだ。 Setelah pulih, Noah kembali menghadap kaisar untuk melapor. Kaisar sebenarnya tahu bahwa Noah telah melukai dirinya sendiri agar para pemberontak dihukum mati di tempat untuk menutupi keterlibatan Albert. Namun sang kaisar pura-pura tidak tahu dan Noah pun menyadarinya. Setelah itu, kaisar membawa Noah ke balkon dan bercerita tentang di antara kaisar yang dikenal sebagai pemimpin hebat.
9 dari 10 merusak reputasinya di masa tua. Hal itu karena pemberontakan putra mahkota. Oleh sebab itu, kenapa Kaisar tidak menindak Albert padahal dia tahu Albert memberontak? Karena menyingkirkan putra mahkota akan mencoreng reputasi masa tuanya, di mana Kaisar akan dianggap tidak becus mendidik anak. Nah, untuk membantu meredam kelakuan si Eblek Albert, Noah meminta agar sang Kaisar memberinya jabatan sebagai Pangeran Perdana Menteri. Sebuah jabatan baru yang diusulkan oleh Noah yang berfungsi sebagai pengawas kinerja para Pangeran Menteri. Awalnya sang Kaisar menolaknya karena posisinya di atas para menteri. Kaisar khawatir Albert tidak menyampaikan informasi penting dari para menteri kepadanya. Namun Noah punya cara untuk mengatasi itu terjadi, yaitu dengan memberi hak atau wewenang untuk melapor langsung kepada Kaisar melangkahi Pangeran Perdana Menteri. Hingga akhirnya sang Kaisar pun setuju karena jika berhasil, hal itu adalah keputusan yang terbaik untuk mencegah Albert memegang kekuasaan yang sebenarnya. よく進言してくれた。すごいな。生まれてくれていたら。に暮らせる一番の道なんだろう。やはりメイ君と呼ばれるべきメイ君。じゃあつまらぬ。クルーズ、褒美をやらねばならん。 Setelah itu, Kaisar mengajak Noah ke ruang harta untuk memberinya hadiah sesuai pilihan Noah sendiri. Di sana, Noah mengandalkan Leviathan untuk mencari harta apa yang cocok untuknya. Ya, di sana Leviathan menemukan sebuah kotak yang entah isinya apa. Dan saat Noah membukanya, tiba-tiba... Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana? Masih mau lanjut kah? Ya pokoknya mah pemirsa, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultanya makin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Pokoknya mah ya, setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.